Saudara, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Kalau kita melihat Alkitab, maka kekayaan atau harta benda itu tidak pernah dinilai dengan bentuk barang atau tanah atau perhiasan atau apa saja. Alkitab itu menyebutkan kekayaan atau harta benda itu sebagai pusaka. Itu justru adalah anak-anak. Mari kita lihat Mazmur 127 ayat yang ketiga. Perhatikan firman ini. Nah, bagi anak-anak muda yang hadir, mari kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Kalau secara umum orang bicara kekayaan itu dalam bentuk apa? Maka sekarang kita lihat dalam Alkitab ini, apa itu kekayaan? Begini kata Tuhan, dimulai dengan sebuah kata sesungguhnya. Jadi diyakinkan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ada satu terjemahan yang kita tidak boleh baca, kata laki-laki itu tidak ada. Ini sangat salah. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris, yang berapa bahasa yang saya baca, ternyata nggak ada kata lelaki. Jadi begini, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jangan tutup dulu Alkitab saudara. Jadi Tuhan itu memberitahukan kepada kita, kekayaan, harta benda, pusaka itu bukan tanah, bukan berlian, bukan emas, bukan uang yang miliaran rupiah. Tapi pusaka atau kekayaan adalah anak-anak. Katakan amin. Mereka itu adalah kekayaan. Saudara, kekristenan adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia, kalau saya nggak berkata agama, yang Tuhannya, perhatikan saja soal sebutan Tuhan ini, dipanggil dengan nama 3 generasi. Akulah Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, dan Yahweh Israel. Tidak ada Tuhan di seluruh jagat raya ini yang berani disebut dengan nama 3 generasi sekaligus. Hanya Dia. Ini luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, ternyata bukan cuma Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi kalau dalam satu masyarakat Yahudi ada satu orang ayah lalu takut akan Tuhan, dan dia bisa didik anaknya juga takut akan Tuhan, lalu anaknya itu menikah dan punya anak, jadi cucunya juga takut akan Tuhan, maka orang Yahudi boleh menyebut, saya beri contoh, apapun masa lalu Mbah Harjo, tapi setelah dia bertobat, ini satu bukti yang luar biasa, saudara. Sungguh, kalau malam ini saya boleh berdiri di keluarga besar Mbah Harjo, itu satu penghargaan. Dan saya boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Di antara orang-orang tua yang saya masih ingat dari tahun 75, Mbak Mitro. Saya nggak tahu Mbak Mitro ada nggak malam ini ya? Oh, anaknya ada. Karena waktu itu saya ingat betul kalau kami ke sana, langsung Mbak Mitro buatkan makanan. Waktu Mbak Nang juga masih hidup, saya tinggal badok. Nah, saudara, orang-orang tua yang takut akan Tuhan, itu anak cucunya akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kalau Mbah Harjo itu takut akan Tuhan, maka Mas Parno juga takut akan Tuhan. Dan anaknya Mas Parno itu Daniel juga takut akan Tuhan. Maka orang menyebut, percayalah kepada Tuhannya Harjo, Tuhannya Parno, dan Tuhannya Daniel. Amin. Itu yang terjadi. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kalau Daniel bisa dididik takut akan Tuhan karena bapaknya itu Mas Parno takut akan Tuhan, Aldo juga takut akan Tuhan, maka sebutannya beda. Sembahlah, percayalah Tuhannya Parno, Tuhannya Daniel, Tuhannya Aldo. Lalu kalau Daniel bisa didik Aldo takut akan Tuhan, dan Aldo menikah lalu punya anak, siapa begitu? Itu bersambung terus, saudara. Bayangkan, tidak ada Tuhan seperti yang kita sembah. Itu sebabnya semua pernikahan harus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Hanya Alkitab, satu-satunya buku di dunia ini, saudara. Saya ulangi lagi. Hanya Alkitab, satu-satunya buku di dunia ini yang paling teliti berbicara tentang perkawinan. Tidak ada buku lain di dunia yang seteliti itu dalam masalah perkawinan. Hanya Alkitab ini. Itu sebabnya kalau kita orang Kristen tidak benar, celaka sekali dalam pernikahan kita, lalu orang nyontoh siapa? Saya masih ingat, saya nggak tahu saudara masih ingat nggak? Kalau anak-anak mungkin sekarang sudah nggak pernah dengar kata itu.
Sampai tahun 80-an, saudara. Kalau saya kumpul orang Islam, saya kumpul orang Buddha, saya kumpul orang Hindu. Mereka itu berkata begini, kalau kamu nanti menikah, mereka berkata tentang mereka, bukan tentang kita yang Kristen. Kalau kamu nanti menikah dan tidak ingin bercerai, nikahlah secara Kristen. Pernah dengar kata-kata itu? Tahun sampai tahun 80-an saya masih dengar orang-orang yang bukan Kristen berkata seperti itu. Sebab seluruh dunia memang tahu hanya pernikahan Kristen yang tidak ada cerai. Semua pernikahan lain boleh. Nah, sebodoh-bodohnya orang, tidak mungkin ada yang mau dimadu kecuali orang gila. Betul tidak? Tidak ada. Sebodoh-bodohnya orang, segila-gilanya orang, pasti sakit hati kalau dimadu. Maka itu pernikahan Kristen adalah satu-satunya pernikahan di dunia. Kitab suci agama apa saja tidak ada yang berkata aku benci perceraian. Malayaki 2 ayat 16 itu satu-satunya pernyataan. Saudara, dalam perkiraan di dunia ini lebih 4 juta judul buku. Bukan 4 juta buku, 4 juta judul. Nah, satu-satunya buku dari 4 juta judul buku yang ada tulisan aku benci perceraian itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain dari 4 juta lebih itu yang di dalamnya ada pernyataan begitu tinggi, begitu hebat. Aku benci perceraian. Malayaki 2 ayat 16. Nah, itu sebabnya saya ingin titip kepada para gembala, para hamba-hamba Tuhan rekan sekerja. Tegaskan betul kalau ada jemaat mau menikah, betul-betul diteliti, dikonseling baik-baik supaya jangan ada perceraian dalam pernikahan itu. Dan itu merusak. Dan Tuhan tidak suka. Baik, saya kembali kepada rencana Tuhan ini. Kalau latar belakang Baharjo seperti itu dulu, lalu sekarang kita bisa lihat tadi belum lengkap yang berdiri. Dari anak, cucu, menantu, semuanya bisa dalam Tuhan. Pasti dia sungguh-sungguh mengalami pembaruan dari Tuhan. Saudara, saya kenal Pak Lesa Sutimin. Walaupun tinggal kami jauh di Papua, saya di Nabire, Jayapura itu bagian timur. Kalau naik kapal masih 1 hari 1 malam. Kalau naik pesawat masih 1,5 jam. Tapi sungguh saya kagum. Bayangkan dari Sumbersari di Kutai Barat lahir seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di antara hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia di Papua, bukan cuma di Jayapura, di Papua, dia termasuk orang muda, tapi sangat dihormati dan dipercaya. Sampai dari Sinode Pusat itu berkali-kali minta untuk jadi ketua BPD buat wilayah itu. Dan ini sungguh satu penghargaan yang luar biasa. Tanggal 24 Oktober yang lalu ada KKR besar di Kota Biak. Pembicaranya diumumkan sudah besar-besaran. Ternyata tak ada masalah apa mereka tidak bisa datang. Dan tidak bisa datangnya 1 hari sebelum acara. Panitia kebingungan. Saudara, luar biasa. Yang disuruh ganti bukan dari Jakarta, dari mana? Justru dari Jayapura yang namanya Elisa Sutimin ini. Coba saudara bayangkan. Dan waktu saya dengar berita itu, wah, luar biasa, dia dipercaya Tuhan. Baharjo boleh bangga punya anak seperti itu. Mak boleh bangga punya anak seperti itu. Nah, inilah pusaka, inilah kekayaan, katakan amin. Bukan tanah yang hektar-hektar. Untuk apa kita punya tanah ratusan hektar kalau anak-anak kita rusak semua? Untuk apa kita punya kekayaan yang bermiliar-miliar tapi kalau anak-anak kita nggak ada yang takut akan Tuhan? Perhatikan ini baik-baik. Ini kerinduan Tuhan yang luar biasa. Saya teruskan sekarang ayat yang keempat. Jadi pusaka, kekayaan, harta benda, bukan uang, bukan tanah, bukan emas, bukan berlian, bukan rumah, bukan mobil, tapi adalah anak-anak. Katakan amin lagi. Itu pusaka. Lalu ayat 4, saudara, Tuhan berkata begini tentang pusaka itu tadi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kapan? Pada masa muda. Lagi sekali, hanya Alkitab yang mengatakan kebenaran ini. Tidak ada buku lain yang mengatakan itu. Kami orang Papua hafal betul, ngerti soal panah. Tapi sebagai orang-orang di Kalimantan, orang Dayak, saya bisa bicara soal sumpit. Sama senjata ini. Sekarang mari kita teliti. Ada panah setajam apa, sekuat apa, sebagus apa. Ada sumpit setajam apa, sehebat apa.
baik anak sumpitnya maupun sumpitnya sendiri, baik panahnya maupun busurnya.